keterampilannya dalam berbagai fan keilmuan, sebagaimana watak orang-orang yang cerdas, pandai dan menguasai berbagai ilmu, tentunya beliau bersifat sangat kritis sekali. Dan beliau tidak percaya sama sekali tentang apa yang diperoleh dari laku seorang salik di dalam menggulawentah hatinya sehingga ma'rifah kepada Allah, mengetahui berbagai ilmu bil musyahadah. Sebab kita tahu bahwa menurut tradisi para sufi, al-ilmu laisa al-mahsulu min tafakkur, minat tafakkuri, bahwa ilmu itu tidak berhasil dan tidak dihasilkan dari pengamatan dan olah pikir. Al-ilmu wal musyahadah. Ilmu adalah kesaksian apa yang dilihat dari kita semuanya, dari para sufi itu, bukan merupakan hasil dari olah pemikiran. Sehingga beliau berkata, mangqala inna hunalika ilman khairal ladzi biaidina faqad iftara 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa berkata sesungguhnya di sana ada ilmu selain yang saya miliki dan kuasai, maka orang tersebut telah melakukan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu ya ilmu yang dihasilkan dari pengamatan objektif, dari analisa pikir, kemudian pada konklusi kesimpulan menurut ilmu logika, mantek, logis. Selain itu tidak ada ilmu. Kalau orang mengatakan ada ilmu selain ini berarti bohong. Itu kata beliau sebagai seorang yang alim, yang mutafannin fil ulum. Tsumma jadabathul inayatu fa sahiba Syekh Syuyuh Abul Abbas Al-Mursi wa futiha alaihi ala yadaihi radhiyallahu anhuma. Akan tetapi setelah bertemu dengan Abul Abbas Al-Mursi, maka beliau beralih pendapat dengan kata-katanya, kuntu adhaku ala nafsi fi hadzal kalam. Saya selalu mentertawakan apa yang saya anggap kemarin-kemarin, bahwa kesombongan saya akan anggapan bahwa tidak ada ilmu kecuali ilmu yang logis. Saya tertawakan pendapat saya dulu-dulu. Wa min talamidihi minal fuqaha al-imam Taqiyuddin As-Subuki walidu Tajuddin muallif tabaqatis Syafi'iyah al-kubra. Beliau tidak hanya melahirkan para aulia-aulia dalam bidang sufi, tapi beliau juga melahirkan murid-murid. Muridnya bukan hanya madhab Maliki, tapi juga madhab Syafi'i. Di sini lahir Taqiyuddin As-Subuki yang sudah kita kenal sebagai bapak dari Tajuddin, mu'alif Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Termasuk dari keramat Syekh Ibnu Al-Sakandari adalah suatu saat Syekh Al-Imam Kamaluddin Ibnu Humam Al-Hanafi tentunya tidak menangi beliau 790-861 berziarah ke makam beliau dengan membaca surat Hud ketika sampai ke ayat faminhum syaqiyyun wa sa'id, bahwa di dunia ini ada yang bejo dan ada yang cilaka. Cilaka wafat mati dalam su'ul khatimah, bejo mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika sampai kepada ayat tersebut,
terdengar suara keras Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dari dalam kuburnya, "Ya Kamaluddin, laisa fina syaqiyun." Ini di luar teori. Wahai Kamaluddin, orang yang sudah pernah ziarah ke makam saya itu tidak akan mati su'ul khotimah. Katakanlah demikian. Wallahu a'lam. Ibnu Humam, pengarang kitab Al-Fath Al-Qadir Syarah Al-Hidayah, seorang fuqaha Hanafi, dan kitab At-Tahrir fi Usulil Fiqh. Kemudian setelah melihat keramat tersebut, beliau berwasiat kepada murid-muridnya, ketika aku meninggal, kuburkanlah aku di samping kuburannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Namun tentunya para murid Syekh Ibnu Athaillah tidak berkenan, kepenakmen, tidak pernah ngaji secara langsung, mati ya meskipun seorang imam, tiba-tiba ingin dikuburkan di makam samping makam gurunya, tentunya tidak terima, orang itu. Maka Syekh Ibnu Humam dimakamkan di seberang jalan yang sebelah dengan makam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau panjenengan bisa melihat sebelah timurnya itu ada gang, kemudian itu ada makam Ibnu Humam yang di situ adalah fuqaha yang sangat terkenal di dalam madhab Hanafiyah. Itu gara-gara demikian. Di antara karamatnya lagi, ada 3 orang yang hendak menghadiri majelis beliau ngaji hikam ahad pagi niku. Yang pertama berkata, jikalah saya telah lepas dari tanggung jawab terhadap keluarga saya, maka saya akan menggunakan seluruh waktu saya untuk beribadah kepada Allah. Ini bab tajrid ya, bab tajrid. Barangkali latar belakang beliau mengungkapkan masalah tajrid, siapa orang yang dalam keadaan sebab makom sebab kemudian menyengaja diri untuk tajrid ya. Riyaun khafiyun barangkali dari para muridnya yang bertanya demikian ini, namun pertanyaannya bukan berada di depan, tapi pertanyaannya sebelum berangkat ngaji ini. Di rumah pertanyaannya. Yang kedua berkata, saya telah sholat dan berpuasa, tapi saya tidak menemukan kebaikan pada diri saya sedikit pun. Ya sebagaimana keresahan-keresahan Bapak tadi. Yang ketiga berkata, sesungguhnya saya tidak merasa puas dan lega dengan sholatku. Maka bagaimana Allah bisa menerima sholatku? Saya sendiri tidak merasa puas dengan sholatku. Nah, kemudian setelah sampai di majelis pengajian, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan persis apa yang dikatakan oleh 3 muridnya tadi yang ngaji. Dan beliau menjawab sebelum ditanyakan sudah dijawab langsung oleh beliau dan diterangkan dalam butir-butir, barangkali di dalam butir-butir yang ada di dalam kitab Hikam Athaillah tersebut. Banyak sekali keramat yang tampak pada beliau, akan tetapi ilmu dan istiqomah beliau sudah mencukupi dan mencakup keramat-keramat yang lain. Berarti di sini bahwa keramat bukan berarti khariqul adah yang kita saksikan, ada hujan berdoa kemudian tiba-tiba berhenti hujannya, ada mobil yang lewat di atas jembatan satu bambu misalkan, bukan itu. Keramat yang paling tinggi adalah keramat istiqomah yang didasari dengan keilmuan menurut beliau ini. Sebagaimana tradisi ulama yang mutafannin fil ulum, menguasai berbagai keilmuan, beliau pun mengarang beberapa kitab di samping kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Ya. Yang sedang kita hatamkan ini bukan hanya hikam saja.
ada 10 kitab yang sampai kepada kita. Sebab imam-imam itu banyak mengarang kitab-kitab, tapi kadang-kadang kitab itu musnah di tengah jalan, di tengah zaman ini. Sebagaimana kitabnya Kiai-Kiai Jawa. Kitab itu dibakar oleh Belanda pada waktu agresi Belanda kedua, karena kitab-kitab itu dianggap sebagai molobuko pemberontakan terhadap orang-orang Belanda. Belanda tidak bisa menaklukkan Indonesia itu karena ada sanad keilmuan antara murid dan kiai yang ditulis dalam kitab-kitab tersebut. Maka salah satu cara untuk mengalahkan Indonesia adalah membakar tulisan-tulisan dan kitab-kitab para kiai-kiai yang ada di Jawa ini. Banyak sekali. Kalau kita bertanya kepada teman-teman kita yang berkuliah di Leiden University, di sana ada khusus perpustakaan tentang karya-karya ulama Jawa yang satu gedung ini lebih. Kitab yang sampai pada kita 10. Di antaranya adalah Taj al-Arus al-Hawi Litahdhibin Nufus. Barangkali nanti bisa dikaji. At-Tariqah al-Jadah fi Nailis Sa'adah. Kemudian Miftahul Falah fi Dzikril Karim al-Fattah, dan Mukhtasar Tahzibul Mudawwanah dalam Fan Fiqih Maliki. Jadi beliau tidak hanya mengarang dalam kitab tasawuf saja, tapi juga mengarang kitab fikih. Sesungguh kurang afdol pengenalan kita pada seorang tokoh apabila tidak mengenal guru-guru tokoh tersebut. Tokoh tidak bisa dipisahkan dengan gurunya. Sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang namanya Kutubus Safra, harus sanadnya sampai kepada Rasul. Amal-amal kita juga harus sampai kepada Rasul. Guru-guru beliau atau silsilah dalam bidang keilmuan sufi, di antara satu riwayat adalah, jadi ini sama saja dengan silsilah Thariqah Syadiliyah. Yang pertama tadi dia taubat satu di tangan Syekh Abul Abbas Al-Mursi 616-686. Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini murid dari atau mursyid kedua dari Syekh Al-Imam Qutbul Ghaus Imam Abul Hasan Asy-Syadzili sebagai pendiri tarekat Syadzili. Jadi kalau kita melihat ini bahwa beliau adalah generasi ketiga setelah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kemudian Abul Abbas Al-Mursi, kemudian Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ini adalah generasi ketiga bersama-sama dengan pengarang qasidah atau syair yang sangat terkenal, yaitu syair Burdah Imam Abdullah Al-Busiri. Jadi Imam Abdullah Al-Busiri dengan Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini sama-sama murid dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi dalam suatu rangkaian juga mengambil tasawufnya dari Syekh Abdus Salam Ibnul ini langsung kepada Ibnul Mashish atau Ibnul Bashish, Mashish atau Bashish. Nah, Ibnu Bashish ini mengambil dari Syekh Abdurrahman Al-Attar atau langsung kepada Syekh Syu'aib Abu Madyan yang berjuluk Guru 1000 Ulama Sufi. Jadi Abu Madyan ini sebagai guru utama. Abu Madyan ini terkenal, beliau memiliki 1000 santri dan 1000 santri itu semuanya menjadi walinya Gusti Allah. Kalau Hikam ini 700 santri atau 1000 santri ya. Nah, Syekh Syu'aib Abu Madyan ini di dalam mengajarkan tasawuf kepada santrinya, sebagaimana barangkali di sini sebagaimana Sunan Kalijogo, yaitu dengan membuat syair-syair atau qasidah-qasidah, lagu-lagu, tembang-tembang. Tembang-tembang lagu beliau ini diantaranya yang saya lampirkan di belakang buku ini. Beliau memiliki beberapa syair dan qasidah tentang laku suluk dan mahabbah fillah oleh Syekh
Ibnu Athaillah As-Sakandari disyarahi dalam kitab Unwanut Taufik fi Adabit Thariq. Fi Adabit Thariq. Jadi Unwanut Taufik fi Adabit Thariq ini adalah karya dari diwan atau buku sastranya Abi Madian yang dijelaskan di dalam oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sangat bagus sekali kalau kita mau mengkaji. Kemudian Syekh Syu'aib Ibnu Madian ini mengambil ilmu tasawufnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagaimana yang kita kenal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil dari Syekh Abu Sa'ad Al-Mahzumi, kemudian mengambil dari Syekh Abdul Hasan Al-Hikari, kemudian Syekh Abu Faraj At-Tusi, kemudian Syekh Abdul Wahid At-Tamimi mengambil dari Syekh Abu Bakar Abdullah Asy-Syubuli, kemudian dia mengambil dari Syekh panutan imam-imam Ahlus Sunnah yaitu Abul Qasim Al-Junaidi. Jadi hampir seluruh silsilah thariqah itu mesti lewat Syekh Abul Qasim Al-Junaidi dalam suatu jalan tertentu, baik itu Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan 73 thariqah mu'tabarah yang ada di Indonesia ini. Kemudian Syekh Junaid ini mengambil dari Syekh Siri As-Suqti. Kemudian Siri As-Suqti mengambil dari Syekh Ma'ruf Al-Qarahi. Ma'ruf Al-Qarahi mengambil dari Imam Ali Ridha. Imam Ali Ridha mengambil dari Imam Musa Al-Kazim. Ini sudah dzurriyyah Rasul. Kemudian kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang diklaim sebagai imam orang-orang Syiah. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq mengambil dari Syekh Muhammad Al-Baqir Sulaiman Dawud, kemudian mengambil dari Imam Ali Zainul Abidin, kemudian Ali Zainul Abidin ini mengambil dari bapaknya yaitu Sayyid Husain dan pamannya Sayyid Hasan. Kemudian Sayyid Hasan ini mengambil dari Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali karramallahu wajah langsung kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu runtutan dari sanad. Ada runtutan-runtutan yang lain yang tidak berupa silsilah ini. Nah, kitab Al-Hikam yang kita hatamkan ini bukan hanya menjadi pegangan salikin thariqah Syadzaliyah saja, bukan. Kitab ini juga menjadi pegangan dari berbagai tarikat dan ulama-ulama yang tidak bernisbat kepada thariqah tertentu. Jadi banyak ulama yang tidak mengikuti thariqah. Sebagaimana kalau yang akhir-akhir ini yang kita kenal adalah Al-Imam Asy-Syahid Said Muhammad Ramadan Al-Buti itu. Beliau tidak berthariqah, tapi beliau mengarang syarah dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Dan dari madhab Syafi'i, bukan dari madhab Maliki. Karena itu berpuluh-puluh syarah dikarang oleh para ulama. Di antaranya yang sangat masyhur adalah Iqadul Himam, Iqadul Himam yang barangkali ini sebagai kitab rujukan dari Ramaki Haris Sadaqah, Syekh Ibnu Ajibah. Sedangkan ulama kekinian yang mensyarahi dengan perkembangan ilmu masa kini adalah Syekh Imam Syahid Said Ramadan Al-Buti. Masih banyak lagi syarah-syarah dalam berbagai ciri khas masing-masing dan bahasa yang bermacam-macam. Sebagaimana kalau di Jawa adalah apa yang ditulis oleh Mbah Soleh Darat. Dari bahasa Inggris banyak sekali, dari kalangan liberal, dari kalangan bahkan kalau panjenengan tahu Gus Ulil Absar Abdallah yang terkenal deklarator jil itu juga mensyarahi dalam bahasa Indonesia kitab Hikam ini dalam judul Lentera Hati yang diperkenalkan kepada saya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini membuktikan bahwa bahasa hati itu adalah bahasa yang sama. Baik dari tadi panjenengan yang presentasi di sini sebagaimana Bapak Dr. Andus Imdad yang saya kenal
beliau sebagai guru saya praktek biologi di SMA 1 dulu. Dari ilmu eksakta, dari bapak-bapak tadi, semuanya sama di dalam menanggapi dan menerima butir-butir dari Mas Hikam ini. Ini membuktikan bahwa bahasa hati adalah bahasa yang sama. Dan kitab Ibnu Athaillah Sakandari ini diterima dari berbagai kalangan yang ada. Dokter, tukang panggul kuli, tukang sampah dan lain sebagainya. Semuanya bisa menerima dan merasa terhibur, terpuaskan spiritualnya, tuntunannya dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dari pemusik dan lain sebagainya. Semuanya menerima dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi dari berbagai macam versi. Dan kita ketahui bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai guru daripada Syekh Abi Madian itu sangat terpengaruh dengan Imam Ghazali yang sangat jelas di dalam kitab Al-Ghunyahnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan tentunya ekspresinya adalah lain-lain. Kalau Imam Ghazali berkata malam yuharriku azharur rabi'i wal audu wa autaruha faqad fasada mizaju ruhaniyatihi wala, dan sudah tidak ada obat lagi. Siapa yang tidak digetarkan hatinya dengan melihat bunga-bunga di musim gugur, musim semi, dan tidak tergetar hatinya dengan kayu serta dawe-dawenya, maka berarti kimia psikisnya, kimia jiwanya sudah rusak dan tidak ada obat lagi. Tentunya ada yang mengamalkan itu, ada yang mengamalkan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab, hatimu diwi-diwi lah wis ngene iki. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu kembali ke rahmatillah pada tanggal 16 Jumadil Akhir 709, berarti umurnya beliau berapa itu? 50 sekian. Nah, 50 sekian atau 1209 di Madrasah Al-Mansurah. Jadi beliau wafatnya di madrasah. Dan jasad mulia dikuburkan di zawiyah tempat beliau bermunajat yang sekarang panjenengan kenal sebagai masjid. Di situ ada masjidnya. Itu adalah zawiyah beliau, pondok beliau di dalam bermunajat kepada Allah. Demikian sekilas manaqib Syekh Abdul Qadir Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Tentunya jauh dari gambaran seorang waliullah, sebab la ya'riful wali illal wali. Masa kami bisa menerangkan dengan sejelasnya? Ya tidak. Nah, ini diantaranya adalah nuskhah kitab Unwanut Taufiq fi Syarhi Qasaid Syekh Abi Madian Al-Mulaqab Syekh Syuyukh. Ini yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, baharnya sebagaimana bahar Al-Busiri, ya. Maladzatul aishi illa suhbatul fuqara humus salatin wassadatu wal umara. Ini sebagai pitutur. Fashabuhum wa ta'addab fi majalisihim wa qalla haqqaka mahma qaddamu kawara. Jadi kalau kita melihat ajaran-ajaran tasawuf, semuanya adalah sama, baik itu dari Ibnul Arabi yang difahami sebagai aliran Wahdatul Wujud, tentunya itu salah sekali. Baik itu dari Naqsyabandi, Khalidiyah, Syadziliyah, semuanya adalah sama, yaitu tasfiyatul qulub li ajlil wusul ilallah ta'ala. Itu adalah sama semuanya. Dan bahkan Imam Ibnul Arabi yang ditabukan di Indonesia, yang difahami di dalam kitab Futuhatul Makkiyah, itu kitab orang lindur, tapi ternyata ketika
Syekh Sulaiman Az-Zuhdi, tokoh dari guru besar dari Thariqah Khalidiyah itu kalau mau membaiat sebagai mursyid maka diberi kitab bahjah itu. Kitab bahjah, baik yang di sini diberikan kepada Mbah Zahid, Mbah Giri Kusumo maupun yang diberikan oleh Mbah Syarqawi maupun yang diberikan oleh Mbah Ilyas ketika Syekh Sulaiman Az-Zahid dari Zawiyah Jabal Kubes mengangkat muridnya sebagai mursyid nanti di Indonesia, itu diberi kitab bahjah tersebut. Dan saya kemarin mendapatkan nuskhah dari kitab bahjah tersebut dari peninggalan Mbah Ki Syarqawi Tanggung. Ternyata di situ hampir setiap halaman menukil dawuhnya Ibnul Arabi, Muhyiddin Ibnul Arabi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, sekedar membaca, menulis dan menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak semuanya yang akan lebih jauh mempelajari tentang keilmuannya dulu. Ya, semuanya harus dengan ilmu. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.